Selamat sore Pak Laser dan teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir dari mata kuliah Bisnis Rintisan Digital. Yang kali ini saya akan membahas tentang usaha saya sendiri yaitu Kuko Print and Wear. Nama saya Lois Kita Armandio dengan NIM 210050138. Untuk presentasi kali ini akan membahas tentang SWOT analysis, five forces, marketing plan, dan financial plan. SWOT analisis terlebih dahulu. Di sini ada strength. Untuk strength dari Kokopau adalah kualitas produk tinggi di kelasnya dengan harga terjangkau. Jadi dengan kualitas kaosnya itu tuh dengan harga yang pas lah. Jadi orang-orang tuh semua orang dari menengah ke bawah, menengah ke atas semua bisa beli. Kemudian ada customer service yang positif, fokus pada pelayanan customer dan after sales. Jadi misal ada customer yang mau beli, itu kita layani dengan baik, dengan ucapan yang sopan, dengan brand image yang ada, dan juga kalau misalnya mereka ada komplain atau minta ganti rugi dan sebagainya, itu kita juga layanin. Kemudian ada pendekatan unik melalui media online untuk meningkatkan exposure. Jadi eh, kita untuk Kokopau itu aktif dalam bermedia sosial, upload video, upload story, lalu juga di ya sama dengan customer service itu juga chat dan sebagainya itu aktif. Kemudian harga DTF murah dan skema harga yang mudah dimengerti. Untuk DTF itu printannya ya, jadi pada saat penyablon itu harus print dulu kemudian di press. Nah, printannya itu namanya DTF ya. Jadi harga DTF-nya di saya itu murah di Kokopau. Kemudian weakness sendiri itu ada stok kaos yang masih minim. Jadi emang untuk Kokopau sendiri usaha saya ini masih minim budget. Untuk modalnya masih tipis, kemudian harga jual kaos polos eceran yang tinggi itu karena masih mengejar margin. Eh Seenggaknya marginnya itu harus 20%. Jadi modal kaosnya itu 30.000 kan ya. Jadi seenggaknya jualnya 40.000 gitu. 36 lah, 36 jadi jualnya 40.000. Kemudian ada tenaga kerja yang minim membuat ekspansi berjalan lebih lambat. Oh, untuk sekarang sudah ada 2 pegawai, itu sangat membantu. Tapi karena apa ya, untuk usahakan perlu tim-tim. Nah, itu untuk 2 orang sebenarnya masih kurang. Cuma karena berbarengan dengan omset yang belum meningkat drastis, sehingga untuk menambahkan tenaga kerja masih tidak mungkin. Kemudian ada opportunity. Di sini sedikitnya kompetitor yang mengandalkan media online dalam pemasaran membuka peluang bagi Kokopau untuk ekspansi ke online. Jadi untuk kompetitor lain itu sebenarnya kompetitor itu sangat banyak ya, terutama di bisnis kaos ini. Tapi mereka itu anehnya tidak terlalu aktif di online. Mungkin juga lebih fokus ke arah produksi gitu. Kemudian ada harga DTF yang murah di Kokopau membuka peluang pelanggan tertarik untuk membawa kaos sendiri dari sablon di Kokopau sehingga itu jadinya lebih murah ya. Kemudian ada banyaknya hari raya dan event Indonesia memberikan peluang untuk menjual kaos dengan tema yang sesuai dengan hari raya atau event tersebut. Jadi juga harus aktif dalam melihat kalender ya. Kapan hari raya ini, hari raya itu, terus juga melihat peluang bagaimana pasar itu mencari kaos yang seperti apa itu. Itu untuk Kokopa harus menyediakan. Kemudian untuk threads itu persaingan tinggi dengan jumlah kompetitor yang banyak dan mapan. Jadi maksudnya eh, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kompetitor itu sangat banyak, luar biasa banyak di seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan mereka itu banyak juga yang memiliki modal jauh lebih banyak. eh, Terus juga muncul persaingan baru itu sangat banyak. eh, dan bisa jadi modalnya juga lebih tinggi. Kalau misalnya modalnya lebih rendah sih justru malah jadinya itu sebuah opportunity ya. Karena mereka bisa aja jadinya beli dulu ke Kokopal kemudian dijual kembali. Dengan adanya kompetitor yang mapan itu jadinya bisa menekan harga. Jadinya untuk pasang harga yang tinggi tadi itu jadinya lebih sulit. Terus juga sepi customer lah.
Kemudian ada perbedaan harga di Jawa dan di Bali yang timpang. Nah, untuk di Jawa sendiri itu sangat luar biasa murah. Kalau misalnya dihitung dari harga modal tuh, misalnya produksi di Bali, itu tuh kayak nggak ngitung eh, gaji pegawai. Jadi di Jawa itu cuma bisa 28.000, 36.000. Kalau di Bali itu sekitar 45.000 harusnya. Jadi sangat timpang ya. Oke, lanjut ke Porter Five Forces. Untuk yang pertama itu ancaman pendatang baru. Seperti yang tadi saya bilang itu eh, sangat tinggi ya ancaman untuk kompetitor yang lain, apalagi pendatang baru. Karena pendatang baru ini banyak banget yang langsung berani modal besar ya. Itu sehingga menekan harga untuk bisnis saya. Kemudian ada ancaman produk pengganti. Itu tuh saya pasang di low, rendah. Karena untuk kaos sendiri kan kebutuhan primer ya. Jadi untuk penggantinya ya bisa dibilang nggak ada. Kalau orang butuh kaos ya butuhnya ya kaos. Paling beda-beda jenis aja mungkin kayak polo yang berkerah dan sebagainya. Itu kan juga menyediakan ya. Jadi itu ancamannya hampir tidak ada lah. Kemudian lanjut ke kekuatan tawar-menawar pembeli. Itu saya pasang di medium. Jadi sedang lah. Karena sebenarnya dibagi menjadi dua segmentasi ya. Pembeli itu kan ada yang pendapatan income-nya tuh menengah ke bawah, menengah ke atas. Nah, untuk menengah ke bawah ini eh, tawar-menawarnya memang tinggi. Dia itu cari yang termurah tapi juga terbagus gitu. Jadi itulah mengapa saya juga agak keberatan kalau misalnya pasang target segmentasinya itu yang income-nya menengah ke bawah. Nah, untuk menengah ke atas tuh hampir tidak tawar-menawar ya. Jadi mereka itu selama kita servisnya bagus, pasti mereka beli. Jadi eh, untuk sekarang saya pasang di sedang karena ada dua segmen tersebut yang beli ke Kukokaw. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Ini tuh saya bilang sangat tinggi. Itu karena eh, untuk pemasoknya itu kan ada kaos sama DTF ya. Untuk kaos itu ngambil di Jawa dan untuk harganya sebenarnya rendah sih. Jadi untuk terjadi kenaikan harga itu sebenarnya juga agak kecil lah peluangnya. Karena untuk pabrik-pabrik di sana itu juga sangat banyak ya. Jadi kompetisinya sangat ketat juga. Jadi mereka juga perang harga. Itulah mengapa sebenarnya rendah sih. Kalau dibilang tinggi itu kenapa? Soalnya kalau mereka naik ya otomatis saya juga naik. Kemarin terjadi kenaikan sih, tapi cuma 1.000. Nah otomatis saya juga naikin 1.000 juga. Untuk DTF cukup stabil, untuk harga juga tidak terlalu fluktuasi lah. Malah makin lama makin turun gitu karena ya persaingan untuk produksinya itu juga eh, ketat lah. Jadi kalau bisa dibilang eh, kekuatan tawar-menawar pemasok tinggi ini justru pengaruhnya malah harganya turun sih ya. Karena untuk di produsennya sendiri itu terjadi perang harga. Tapi saya tulis tinggi karena pengaruhnya itu eh, tinggi juga ke saya. Terus ada persaingan dalam industri sejenis itu sangat tinggi ya, luar biasa tinggi malah kalau bisa dibilang. Karena eh, itu tadi ya persaingannya banyak banget kompetitor, terus karena ada yang modalnya sangat tinggi, itu tuh membuat menekan harga. Jadi saya untuk Coco Pau tidak bisa memasang harga yang lebih tinggi, bahkan harus direndah-rendahin lagi. Nah, itu eh, seringkali orang-orang itu beli itu kan terjadi tawar-menawar ya. Banyak banget yang kayak nawarin sampai 50.000. Padahal saya pasangnya awalnya 70.000. Tapi dia nawarin sampai 50.000. Jadi sesadis itu. Oke, lanjut ya. Untuk marketing plan di sini. Untuk goalsnya itu ada dua, meningkatkan sales dan meningkatkan traffic media sosial. Untuk targetnya itu ada untuk sementara di lokal dulu ya. Jadi fokusnya ke lokal untuk ke seluruh Indonesia itu sulit karena terutama di Jawa
harganya itu persaingannya udah gila lah, nggak bisa. Kemudian untuk umur 20 sampai 45, laki-laki jenis kelaminnya, untuk income itu saya pasang di 3 juta sampai 9 juta per bulan. Itu menengah ke atas lah ya. Kalau di bawah 3 juta tuh, aduh banyak banget yang tawar-menawarnya tuh gila-gilaan. Terus juga terlalu banyak request. Jadi saya pasangnya ya agak tengah ke atas lah. Kalau misalnya terlalu tinggi kayak 10 juta yang 2 digit, 3 digit, itu udah beda pasar. Karena untuk kualitasnya sendiri berarti mereka nyarinya yang harga kaosnya ya minimal 100 ribu ke atas lah. Sedangkan saya kan mulainya dari 40 ribu ke 50 ribu, 70 ribu gitu. Kemudian strategi. Nah, strateginya di sini saya ingin buat website penjualan itu supaya untuk memudahkan customer untuk membeli. Kemudian ada order fiktif dan review marketplace. Ini menurut saya sangat penting karena orang-orang membeli itu sebelumnya pasti lihat review dulu ya, sama pokoknya kayak bintang 5 gitu. Sama jumlah terjual. Itu mereka sangat lihat sebelum membeli. Jadi supaya tidak kalah dengan kompetitor yang sampai ribuan terjual, itu saya harus menaikkan dengan cara fiktif. Jadi kayak minta temen mungkin atau kayak ada orang yang jual jasa naikin terjualnya, nah itu saya beli. Jadi itu juga butuh modal. Terus kemudian ada aktif media sosial, ya ini standar ya, post, story, live. Terus ada audience dan engagement fiktif di media sosial nih sama seperti order fiktif. Jadi ya supaya orang-orang itu ada trust kepada Kukopau ini ya. Setelah melihat sosial medianya, jadi terdorong untuk membeli. Kemudian yang kelima ada influencer. eh, Tujuannya untuk pemasaran, afiliasi juga sama lah. Afiliasi ini berbeda ya dengan influencer. Kalau misalnya influencer kan artis atau selebgram itu saya bayar, atau ya kalau sekarang sih banyak yang barter ya. Jadi saya kasih produk, dia bikinin video untuk promosi gitu. Untuk afiliasi ini eh, orang-orang menawarkan dengan link gitu ya. Jadi mereka bisa dapat komisi gitu. Bedanya di situ. Kemudian ada channels. Di sini channelsnya ada website. Setelah buat website nanti, kemudian ada Instagram, TikTok, dan Shopee. Untuk message-nya itu mulai dari 50 ribu udah bisa custom kaos. Measurement itu ada peningkatan omset bulanan. Jadi dilihat dari akuntannya ya, list omset penjualan per bulannya, terus ada peningkatan traffic di media sosial, bisa lihat dari like, komen, pokoknya insight-nya nanti dilihat lah. Oke, lanjut ke financial planning. Ini saya buat untuk jangka waktu 3 tahun ya. Di sini ada eh, rincian kebutuhan dananya. Jadi di sini saya untuk membutuhkan dana sekian lah untuk meningkatkan mengembangkan bisnis Kokopau ini. Yang pertama itu sangat dibutuhkan pembuatan website penjualan. Nah, di sini saya pasang 15 juta. Untuk ini hanya perlu satu kali ya. Jadi untuk tahun pertama aja langsung 15 juta langsung plug. Seperti itu. Terus ada influencer itu 15 juta juga dengan skema tahun pertama 5 juta, 5 juta, dan tahun ketiga juga 5 juta. Untuk afiliasi ini eh, sebenarnya mirip lah kayak influencer, jadi afiliasi kita juga kasih eh, sampel lah ya, barang sampel. Nah itu budgetnya di situ. Totalnya 9 juta dengan skema tahun seperti ini, 6 juta, satu setengah, satu setengah. Kemudian kenapa makin dikit ya? Soalnya lama-lama tidak terlalu dibutuhkan ya. Untuk pertama-tama kan kayak ngebus dulu. Kemudian order fiktif itu juga hanya di awal-awal. Itu ngebus dulu, dibutuhkan dana 1,200,000. Kemudian audience dan engagement fiktif ini, kalau ini dibutuhkan terus-menerus ya. Oleh karena itu saya pasang per tahunnya 2,400,000. Sehingga jumlah kebutuhan dananya sebagai berikut. Lalu ada sumber pendanaan ya. Jadi di sini saya juga memang punya modal sendiri, tapi
Sebagian besar itu berasal dari investor, modal usahanya 25% dan investor 75%. Dengan skema jumlah seperti berikut. Kemudian di sini ada laba ruginya ya. Omset penjualan per tahunnya itu saya bagi jadi dua, ada penjualan online dan penjualan offline. Untuk penjualan online di sini jumlahnya lebih banyak daripada offline. Karena memang Kokopau lebih fokus ke ranah online saat ini. Itu lewat marketplace yang kemudian nanti akan, kalau ada website, pastinya akan berkembang lagi omsetnya. Kemudian di sini ada beban-beban, beban operasional, beban pemasaran, beban gaji pegawai, beban penyusutan mesin. Untuk mesin itu sebenarnya hanya mesin press ya, untuk sablonannya. Kemudian beban penyusutan kendaraan-kendaraan juga cuma butuh motor, nggak perlu mobil dan sebagainya. Karena itu udah masuk ke biaya operasional kalau pengirimannya, ongkir itu pakai ekspedisi gitu. Jadi hanya perlu motor untuk bawa paketnya ke eh, ekspedisi, terus juga ngambil bahan baku kayak DTF dan kaos. Kemudian ya sebagai berikut total bebannya, dan untuk laba rugi bersihnya seperti ini. Ya nggak ada yang rugi ya harusnya. Kalau sesuai skema itu pasti laba lah ya. Itu dapatnya di tahun pertama tu- 174.900.000. Untuk tahun kedua itu 272.100.000. Tahun ketiga 428.100.000. Seperti itu. Jadi eh, untuk dari tahun satu ke tahun 2 itu saya eh, proyeksinya naik 50%, tahun 2 ke tahun 3 juga 50%. Seperti itu. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih ya.